Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, kepada seluruh saudara-saudara kita yang memberikan sholawat lewat impak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini masih dapat eksis hadir dalam ruang-ruang kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, juga akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya kepada seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nuwun, terima kasih yang semoga anti download, anti skip, dan berani ikut serta men-share kajian-kajian dari link dakwah ini, dan semoga itu semuanya menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semuanya, bahwa kalian semua ikut mengambil bagian dakwah. Juga tak terlupakan atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Oke, ini aku dalam tekanan waktu karena nanti mau ada acara, jadi aku berusaha melanjutkan kajian yang kemarin secermat mungkin ya. Jadi ini yang kedua ya, yang kedua. Aku sebetulnya mau masuk ke sini. Dari kajian yang ke satu kemarin kan akhirnya kita mendapatkan penjelasan tentang posisi manusia itu, ada yang given, ada yang free will, ada yang takdir yang kita tidak bisa bergaining, ada yang pilihan kita bisa bergaining. Jadi seri ke-1 kemarin intinya itu menjelaskan kalian bahwa posisi manusia itu ada pada given and free will. Ya, ini kebebasan. Ya, kenapa kebebasannya itu mengandung resiko? Ya karena sudah diberikan guru, sudah diberikan ilmunya, kitabnya, sudah kita diberikan instrumennya, ada penglihatan, ada pendengaran, ada pusat kesadaran. Ya, makanya aku bilang kemarin, orang itu tidak menjadi Islam dan dia tidak masuk neraka dan dia tidak dimintai pertanggungjawaban jawab. Dengan satu syarat, dia harus gila. Jadi kalau orang gila itu nanti hitungannya gampang, meskipun dia tidak Islam kok itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Tapi selama Anda tidak gila, maka Anda akan dimintai pertanggungan jawab. Itulah yang nanti akan menjadi apa yang aku katakan kemarin, kebebasan bertanggung jawab. Jadi ada kebebasan, ada resiko. Kalau kamu ini resikonya gini, nanti kamu pertanggungan jawabkan. Kalau kamu begitu, nanti resikonya begitu, harus kamu berikan pertanggungan jawabnya. Ya. Itu yang kemarin, dan aku ingin melanjutkan ke free will ini, tapi sepertinya aku belum bisa. Di seri kedua ini aku harus menjawab komen yang masuk. Itu pun aku pilih komen-komen yang itu tidak out of topic ya, karena kadang-kadang sini ada beberapa komen yang out of topic. Jadi ya enggak aku jawab sekarang ya. Aku lalui aja dulu. Oke, ini ya yang harus kamu pahami ini dulu, posisi ini. Manusia itu ada dalam posisi given dan free will. Ini aja. Ya. Argumentasi dalilnya kemarin sudah kita paparkan. Oke. Karena aku ingin memberikan tanggapan terhadap komen yang masuk, jadi yang free will itu mungkin nanti di seri ketiga akan aku jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mau hujan tuh. Kemarin hujan, sekarang hujan lagi. Sebentar, ini mana pertanyaannya kok lari-lari dia.
Nah, ini pertama dari CM komentarnya ya. Aku nggak tahu CM ini cewek atau cowok ya. Dan dia tidak menyebutkan asalnya dari mana. Artinya dia baru sekali ini masuk dan dia tidak tahu aturan main yang sudah aku tawarkan ke kalian. Dia nyelonong aja masuk ke sini. Kalau aku lihat dari namanya si CM ini, ya dia baru kali ini aku dengar dia komen di sini. Ya. Sebaiknya sih bagi orang yang baru itu wait and see dulu. Jadi adab bertamu itu begitu. Channel itu kan ibarat rumah, cuman dia kan rumah virtual, jadi ada tuan rumahnya, ada penghuninya. Tuan rumahnya siapa? Gus Beti. Penghuninya siapa? Semua para viewer di sini gitu. Itu lihat dulu. Jangan kesusu ya. Jangan tiba-tiba kamu komen sementara kamu nggak tahu duduk permasalahannya, tidak lihat bagaimana kebiasaannya. Karena setiap orang itu punya karakter dan tipologi sendiri-sendiri. Seharusnya begitu, ya. Kamu ini belum pernah komen, sekali komen nyampah. Jadinya begini, ya. Di sini itu aku mengusung kerangka berpikir Islam rasionalis. Ya. Jadi kita tidak menisbahkan kepada ketokohan seseorang, kita tidak pernah memberikan cek kosong kepada seseorang kecuali kepada nabi. Abu Bakar saja pun tidak. Itu ring pertama dalam kehidupan teologis kita, karena beliau adalah orang dekatnya Nabi. Namun demikian kita tidak memberikan cek kosong. Kita sami'na wa ta'na itu hanya kepada Nabi. Itu loh. Mau ulama setan kayak ulama apa kayak ulama malaikat kayak nggak ada urusan. Parameter kajian di sini ketika cara pandangnya itu bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, kita ambil. Kalau kita berbicara dalam perspektif Islam. Kalau sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru, dan kitabnya itu juga bisa ditanggungjawabkan, kita ambil. Itu. Jadi kita tidak pernah menisbahkan kepada sosok-sosok siapa kok. Nah, di sini kamu menampilkan ada 3 nama dan aku kenal, khususnya yang kedua itu aku kenal. Ya, kalau yang pertama itu orang top ya aku kenal nama saja. Ya, jadi ini orang yang gimana ya? Cara pandangnya itu sempit banget. Oke, aku baca begini komennya. Dari CM, nggak tahu ini cowok atau cewek. Kita mungkin maksudnya kita ya. Kita cukup ikuti ulama. Ya kalau kita itu berarti kamu ngajak orang. Orangnya kan ulama yang kamu sebut ulama itu belum tentu dianggap ulama sama orang lain loh. Jadi seharusnya saya, jangan kita. Ya, seorang ulama di komunitas A itu sama pengikutnya dihormati, tapi ketika dia berbicara di komunitas B itu nggak didengar. Nggak didengar. Di negeri kita kan ada 2 organisasi Islam besar itu. Yang satu aku bilang tertua, yang kemudian yang adiknya. Ini organisasi besar Islam kita ini. Ya. Nah, tokoh yang di organisasi besar yang pertama ini, itu yang didirikan pertama kali ini, itu ulamanya ya dia hanya berbicara dalam lingkungan komunitas dia. Dia kalau berbicara lompat pagar di komunitas yang adiknya yang ini itu nggak didengar. Begitu juga yang sini bicara di sini nggak didengar, nggak dipatuhi itu loh. Jadi hati-hati ngomong ulama. Ulama bagimu belum tentu ulama bagi yang lain. Jadi nggak usah ngajak-ngajak. Jadi kata gantinya itu domirnya itu jangan kita, tapi saya gitu. Jadi kamu sendiri, ya. Kok di sini kamu pakai domir kita ya.
Kita cukup ikut ulama. Nah, kamu sebut lagi nama. Di sini nggak laku. Di sini otak yang bekerja, bukan ketokohan seseorang. Seseorang itu yang kita terima hanya pemikiran dan pendapatnya dengan catatan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak mau namanya siapapun nggak ada urusan di sini. Ya. Jadi kerangka berpikir paternalistik ini namanya kerangka berpikir paternalistik itu cenderung feodal. Yang kita antipati terhadap feodalisme. Ya. Ini yang disebut salah seorang peserta waktu kita diskusi di antara para doktoral di salah satu kampus. Dia bilang, saya pindah dari Jogja ke sini karena saya tidak mau menjadi korban feodalisme pendidikan. Oh, aku sangat setuju. Nggak ada. Ulama itu fungsinya hanya menyampaikan informasi ke kita. Tapi apa keputusan teologis tentang keberagaman kita, itu hanya kita sendiri yang berhak menentukan. Karena nanti kalau kita mati, yang ditanya itu kita. Nah kok beragama digadaikan sama ulama lain. Tapi kalau masih yang seperti itu, artinya dia tidak bisa melepaskan diri dari peran ulama, ya monggo, tidak apa-apa juga. Tapi di sini tidak begitu gitu loh. Terus kamu ngomong seperti ini, ya nggak masuk. Yang kamu omong ini kan teman-temanku semua nih. Si Ali ini kamu lihat, aku belum muat karena masih sibuk ya. 10 atau 11 tahun yang lalu dia menemani aku ketika aku berdebat tentang tauhid dan Tritunggal. Itu ada, itu teman-teman lain. Pada waktu itu aku belum main di Facebook. Itu sudah dimat. Itu aku yang nemanin Ali. Berhadapan dengan pendeta dari Kristen apa lupa aku, dan dia dosen juga. Ya. Itu si Ali itu. Ya. Apakah Ali selalu benar? Ya belum tentu. Aku tahu sih dia masih percaya bahwa Yesus itu nanti di langit, nanti akhir mau hancur bumi, dia mau turun lagi. Itu aku dengar, tolong dikoreksi kalau aku salah. Aku dengar dia masih percaya itu. Nah di sini nggak percaya itu. Hal dongeng seperti itu nggak percaya. Nggak terima, ayo kita diskusikan. Gitu aja, apa repotnya? Jadi kamu bilang kita cukup ikuti ulama Ali. Ya aku sih bukan tidak menghormati Ali, ya menghormati saja. Tapi cukup menghormati saja. Ya, dia dosen ya. Kalau aku kan orang jalanan. Tapi kalau suruh memberikan cek kosong kepada si Ali lah, untuk apa? Dan orang Jawa bilang oleh pirang pekoro. Boleh bilang pekoro. Itu filenya aku punya, tapi itu masih formatnya masih kamera ya, mungkin harus dirubah lagi ke format handphone yang itu. Kalau handphone itu videonya formatnya kan MP4 ya, tentang bagaimana diskusiku tentang tauhid dengan pendeta itu Ali yang dampingi. Kamu lihatlah di channel itu ada kok, cuman aku nggak paham, itu anak-anak sudah muat dan aku belum muat. Tapi aku punya datanya, cuman formatnya masih belum MP4 sehingga aku perlu waktu untuk merubah nanti kapan-kapan tak muat untuk nostalgia lah. Itu 10 atau 12 tahun yang lalu itu diskusinya. Ya. Terus kamu sebut Adi Hidayat. Kemarin kita kritik dia. Ketika dia mengatakan bagaimana ketaatan terhadap ulama. Ya. Sorry, ketaatan kepada pemimpin, kepada nabi. Aduh, sorry. Ketaatan kepada Allah, kepada Nabi dan kepada pemimpin itu sudah kita kritik. Ya kamu kan telat, kamu nggak baca itu. Tapi kita orang bertanggung jawab. Ketika kita mengkritisi, kita juga memberikan solusi. Cari aja di situ. Kalau nggak tahu tanya sama channelmu senior di sini. Makanya kok masuk itu amati dulu. Jangan terus nyampah. Ya, nggak laku. Kerangka berpikirmu di sini nggak laku. UAS itu hebat dan kita harus bangga sebagai orang Islam punya generasi seperti dia. Tapi bagaimanapun dia salah. Bukan berarti terus dia benar terus. Ada kalanya dia salah. Ketika dia ada kalanya salah, apakah mau diikuti? Ya, apakah mau diikuti? Terus kamu bilang di sini Zuma, telepon Zuma. Kenal gak sama aku? Kemarin dia baru WA aku. Dan aku bangga ada Zuma karena dulu era-era aku masih dakwah ke Makassar, Sulawesi, di sana
masih jarang yang menggeluti kristologi, dan aku sekarang senang dan alhamdulillah ada Zuma. Artinya itu kan nggak usah harus panggil-panggil aku. Kalau panggil aku kan biaya juga, ada tiket, ada apa kan. Kalau orang sana mau belajar kristologi itu kan sudah lebih lebih simpel gitu. Jadi aku bangga, aku senang. Artinya aku punya regenerasi. Ketika aku nanti mati, ilmu kristologi itu tidak ikut mati. Dia sudah terwariskan. Cuma kemarin WA aku, ya kemarin lama lah ya, tapi karena handphoneku hang saja, filenya hilang di mana nomor dia si Zuma. Zuma ini kan dari Makassar. Ya. Jadi gitu, kerangka berpikirmu itu tidak masuk di sini. Kamu itu feodal. Ya, sedangkan di sini anti feodalisme, merdeka gitu loh. Supaya merdeka bagaimana? Ya kita berilmu. Gitu loh. Terus kamu sebut lagi jangan orang, ya, maksudnya itu jangan ngikuti orang yang cari popularitas dari YouTube. Kita ikuti yang aneh-aneh saja gitu. Ya saranku sih hati-hati ya, daripada ngomong nggak berguna kan mending diem gitu loh. Karena apa? Kalaupun yang kita omong memang benar, dia itu cari popularitas di YouTube. Terus apa untungnya sih kita omong-omong kan? Itu kalau memang benar. Terus kalau penilaian kita salah, ternyata kita salah melihat, kita baru lihat dia sekilas. Dia punya hampir 1.000 video kajian dan kamu hanya nonton satu video. Terus kamu komentar, apakah itu menurut statistik proporsional? Antara populasi N besar dan N kecil itu tidak berbanding lurus. Itu kalau kita bicara statistik. Jadi hati-hati kalau ngomong, ya. Ya biar orang pada pilihannya masing-masing ya. Mau cari popularitas kayak mau apa kayak orang sini terbuka, ya. Yang aku maksudkan itu, daripada kamu ngomong begitu dan itu belum tentu benar kan. Kalau orang Jawa bilang eman-eman lambene, gitu. Cangkeme itu eman-eman. Gitu. Lebih baik ngomong yang baik-baik aja atau diem. Gitu ya. Karena yang kamu omongkan belum tentu benar. Orang itu masing-masing. Jadi gini loh, ngapain sih menilai orang? Kalau orang salah ya tunjukkan aja dia salahnya di sini dan benarnya begini, gitu saja. Ya, ya. Kita menuduh orang cari popularitas gini. Terus apa ya salah ya? Terserah dia saja mau cari popularitas mau enggak. Ya. Jadi curhat-curhat seperti ini sampah ini ya. Kalau kamu mau tetap di sini silakan memperbaiki diri. Kalau tidak ya silahkan pergilah. Karena otak-otak seperti kamu itu yang masih terkungkung feodalisme tidak cocok ngaji di sini. Itu aja alasanku. Jadi kalau kamu mau tetap ngaji di sini, kamu harus menyesuaikan diri bersama teman-temanmu yang lain. Kalau enggak hengkang. Ya. Meskipun di sini kamu nggak jelas siapa yang dimaksud dengan mencari popularitas gitu kan. Enggak. Langsung aja ke poin, ke ilmunya. Kalau ini kan kita ngomongin orang, ngapain ngomongin orang? Oke, itu untuk yang CM ya. Kemudian ada yang K. Yang K ini gimana ya? Semoga lain kali jangan oot ya. K ya, ini K ini cewek apa cowok ini? Sepertinya cewek ini. Nggak tahu. Fotonya kecil sekali. Cowok ini ya. KAKS. Assalamualaikum Gus, izin mau bertanya apakah Yesus pernah berkata dia akan mati 3 hari dan hidup lagi, di mana ayat Bible tersebut secara jelas dan tegas tidak ambigu, apakah ada? Terima kasih Gus. Ada, tapi nggak di sini momennya. Seharusnya itu kamu tanyakan waktu kita bikin kajian tentang bulan kemarin yang Tuhan mati itu. Ya. Seharusnya di sana kamu tanya. Jadi dia sinkron. Kalau di sini kita ngajinya tentang ini, kamu lari ke sini. Aku ke kanan, kamu ke kiri. Ya gimana mau nyambung. Tapi tidak apa-apa, tetap aku akomodir. Nanti aku akan jawab lah, tapi nggak sekarang, ya. Oke. Kemudian ini JL, nggak tahu ini kafir atau Islam, aku nggak tahu ya. Semoga bisa mengerti kenapa aku bilang kafir atau Islam. Bagiku kafir itu bukan pelecehan. Justru itu sebutan untuk memperjelas identitas siapa kita. Ya, jadi bukan pelecehan. Tolong dipahami. Ya, aku nggak tahu ini Islam atau kafir. Ya, dia bilang begini, JL ini, Allah yang menyuruh berbuat dosa.
yang nyuruh berbuat dosa. Dia bilang, dia mengutip hadis ya. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, lalu Allah pun ampuni dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2749. Ya. Ini kalau yang komen ini kafir ya aku bisa maklumi lah. Tapi kalau yang komen ini Islam itu kebangetan itu. Kalau di depanku tak jewer telinganya. Karena berkali-kali aku bilang hadis itu relatif. Hadis itu tidak absolut. Bisa saja diterima oleh satu orang tapi ditolak oleh orang lain dengan argumentasinya masing-masing. Ini dia berbicara menggunakan hadis Muslim nomor 2749. Aku belum teliti apakah hadis itu sahih atau dhaif. Karena hadis itu macam-macam posisinya. Ya. Dan bagiku sih aku tidak perlu melihat apa ini sahih atau dhaif. Lihat dari redaksionalnya saja, dari matannya ya. Karena hadis nanti ada matan, ada sanad. Ya. Dari matannya saja itu sudah nggak beres ini hadis. Ya, dia bilang dari zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Terus diasumsikan Allah yang menyuruh berbuat dosa. Gitu kan? Kan ini juga terjemahannya belum tentu benar seperti apa sebetulnya terjemahannya. Ya. Karena apa? Kalau diasumsikan Allah menyuruh berbuat dosa itu tidak benar. Apalagi dengan argumentasi hadis seperti ini. Hadis dalam kerangka berpikir Islam itu relatif, dia tidak absolut. Bisa diterima, bisa ditolak. Kalau aku langsung aja aku tolak. Ya, aku tolak. Karena apa? Tidak mungkin. Ketika dia sudah melanggar oleh pernyataan Al-Quran, dia tuh nggak usah terlalu lama dipikir, dibuang saja. Ya, kita lihat di Al-Quran ya. Ini di Az-Zumar. Az-Zumar itu suratnya 39, nomornya 3953 sampai 54. Ya. Di sini dikatakan justru jangan berputus asa dari dosa. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun. Kita itu nggak usah disuruh berbuat dosa aja sudah berbuah. Mana ada orang tidak berdosa? Yesus sekalipun itu berdosa. Karena baptis itu tujuannya adalah untuk penebusan dosa. Dengan cara dibaptis supaya dosanya diampuni. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Oleh siapa? Oleh Yohanes. Artinya Yesus terlepas itu besar atau kecil, Yesus punya dosa. Dan memang semua manusia itu punya dosa tanpa disuruh berbuat dosa. Manusia punya dosa. Lah kok ini kok manusia disuruh berbuat dosa? Orang nggak disuruh aja sudah berbuat dosa kok. Ya. Coba kamu lihat itu, kamu baca satu perikop penuh tentang penjelasan Yohanes bagaimana peristiwa di Sungai Yordan itu. Kenapa orang harus dibaptis? Makanya kalau dikatakan Yesus itu adalah bisa menebus dosa kita karena dia manusia tanpa dosa, omong kosong. Kalau dia tanpa dosa, kenapa dia harus dibaptis oleh Yohanes? Terlepas dosanya sebesar apapun. Itulah yang aku bilang, ini teman-teman ini ya, teman-teman Islam. Aku ulangi sekali lagi supaya kamu tidak jadi bahan tertawaan. Jangan mengkritik Paulus dari perspektif Tritunggal, karena Paulus tidak punya saham di sana. Sekarang kalau kamu mau kritik Paulus itu pada konsep soteriologi salib, penebusan dosa. Silakan di sana kamu kalau mau bermain mengkritik habis-habisan Paulus. Karena apa? Paulus mengatakan bahwa yang bisa menebus dosa itu adalah Yesus karena dia manusia tidak berdosa. Itu bertentangan dengan pernyataan Injil Yohanes. Gitu loh. Kalau Yesus tidak berdosa, apa perlunya dia dibaptis sama Yohanes? Kan gitu. Ya. Ini nggak ada. Aku sudah bilang kemarin itu adalah dogma yang tidak mendasar dosa waris itu. Mana ada dosa waris? Logika hukum aja ketika bapaknya yang korupsi nggak mungkin anaknya diuber sama KPK, nggak mungkin. Itu sederhana. Masa kita akan tertipu oleh dosa waris?
Enggak. Nanti kapan-kapan aku kupas tuntas tentang dosa waris itu. Bisakah kalian tetap menjadi Kristen dengan menolak soteriologi salib? Bisa. Kalian harus ikut keselamatan yang lain, nanti aku tawarkan. Jadi jangan menggadaikan keselamatanmu kepada Paulus lewat soteriologi salib yang dia bangun. Dogma Paulus itu membuat kekristenan itu ambigu, harus memposisikan Yudas itu di mana. Salah satu sisi Yudas itu pengkhianat karena dia yang menyerahkan Yesus kepada Al-Gujo untuk disalibkan. Tapi pada salah satu sisi, kalau tidak ada pengkhianatan Yesus, pengkhianatan Yudas atas Yesus, penyaliban tidak terjadi, artinya dosa tidak tertebus. Maka di sana posisinya menjadi pahlawan Yudas. Karena jasa pahlawanlah seorang Yudas, ya, sehingga dosa-dosa kalian tertebus. Karena apa? Dengan pengkhianatannya dia akhirnya mampu membawa Yesus ke eksekusi tiang salib. Itu menunjukkan ketidakbenaran dogma karena ada ambigu. Bagi orang yang tidak percaya terhadap soteriologi salib, sudah gampang saja ngomong, apa Yudas pengkhianat? Itu. Ya. Oke, di sini di surat Az-Zumar 395-354 ini dikatakan bahwa kita itu tidak boleh putus asa dalam dosa. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu mau bertobat dan berhidup dalam hukum Allah, maka Allah akan ampuni. Itu. Ya. Jadi kalau ada hadis model gini, hadis apa ini? Ya, aku kasih lagi. Al-Isra 32, ya. Al-Isra 32, ya. Al-Isra itu surat keberapa nih? Tolong cari nol ya, Al-Isra. Ya. Coba aku tanya, misalkan gini ya. Oke lah, hadis ini kita netral dulu, aku tidak tolak. Sementara aku tidak tolak, ya. Berapa? 17. Ini 17, ya. 17. 32. Gini biar kalian enggak bingung nanti. Tulisan itu jelek banget, nanti kalian bingung. 17 32. Ya. Kalau memang kita disuruh berbuat dosa, kalau ya, jika maka, kalau itu maka nanti akan bersyarat ya. Kalau ya, kita memang disuruh berbuat dosa, aku mau tanya, dosa apa? Membunuh, mencuri, rentenir, apalagi? Menggibah seperti tadi itu. Apa namanya itu? Suudzon. Itu cuma dilarang dalam Al-Qur'an, itu jelas dilarang. Makanya kalau misalkan kita disuruh berbuat dosa, dosa apa? Dosa atas perbuatan apa? Kan gak jelas ini hadis. Sekalipun tuh muslim, gak ada urusan. Mau muslim kayak mau siapa kayak, kalau dia bertentangan dengan Al-Qur'an, kita buang jauh-jauh. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Di sini apa? Kita dilarang jangan dekati zina. Ini dilarang. Kita dilarang berbuat dosa. Ini dosa apa? Dosa zina. Begitu juga kita dilarang riba. Nggak pernah disuruh riba. Kita dilarang apa? Maukah kau makan daging bangkai saudaramu? Itu menggibah. Ngomongin kejelekan saudaranya itu sama dengan makan bangkai saudaranya. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya? Mau nggak kita melakukan itu? Makanya aku bilang tadi terhadap sahabat tadi, ya CM tadi, jangan gampang menilai orang. Di sini kita berbicara akademisnya aja kan kamu hajar. Pemikirannya kamu nggak setuju, hajar. Masalah dia mau cari popularitas, mau gini kayak itu urusan dia, terserah. Daripada menggibah kan lebih baik diem. Karena seperti tadi, maukah kau makan bangkai dari saudaramu? Ya. Oke, sekarang kita kembali sini. Ini jelas. Zina itu justru dilarang, artinya berbuat dosa itu dilarang. Kok di sini ada dikatakan suruh berbuat dosa? Aku mau tanya, dosa apa? Lewat apa? Lewat pembunuhan? Lewat perzinahan? Lewat riba, rentenir? Atau lewat apa?
Tidak jelas. Jadi tertolak. Justru kita dilarang berbuat dosa, maka jangan dekati zina. Ya. Kemudian supaya mantap, Al-Baqarah ya surah 2 nomor ayatnya 257. Lihat ini, Allah membawa orang-orang beriman itu adalah dari gelap ke terang, ke cahayanya. Ya, lihat ini. Ya, ini dari pahala perbuatan baik. Ini kegelapan, ini penuh dosa ini. Kepada kegelapan, kepada cahaya itu perbuatan baik. Nih. Justru Allah itu ya lewat Al-Qur'an membawa kita nih manusia yang mau beriman dari gelap kepada cahaya. Dari dulumat kepada nur. Inilah yang menjadi ide pembuatan buku berapa? Setengah jam. Oleh Ibunda Kartini, dari gelap habislah terang. Dari gelap terbitlah terang. Jadi Mas nggak tahu ini kafir atau Islam, nggak tahu aku ya. Hadis itu aku tolak karena dia bertentangan dengan Al-Qur'an dan ini. 1, 2, 3. Sementara 3 aja lah. Banyak yang lain tapi nggak mungkin aku hadirkan semua. Ya. Clear ya. Aku nggak ada urusan dengan imam muslim, imam ini, imam itu, nggak ada urusan. Mau itu sanad matanya siapapun, ketika dia bertentangan dengan Al-Qur'an maka dia harus dibuang jauh-jauh. Gitu. Karena dalam cara pandang Islam, hadis itu relatif. Oke, ya. Sekarang ke Mas DR. Ya, terima kasih saudaraku DR, semoga sehat selalu atasmu dan atas keluarga ya. Gimana kabarnya? Ini dia datang lagi, aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Mas DR, berkali-kali aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Mas DR bisa menjadi panutan untuk Kristen-Kristen yang lain gitu ya. Karena di balik kelakuan kalian membawa nama Kristen. Jangan Kristen itu menjadi bejat karena kelakuanmu yang bejat. Ini yang dicontohkan secara baik dengan Mas DR. Dia tanya-tanya secara sopan. Itu namanya bahwa dia orang punya agama. Bukan hanya ngaku-ngaku Kristen tapi kelakuannya setan. Gitu, ya. Ini Mas DR beberapa kajian ini aku lihat komentarnya sangat santun, makanya aku memberikan tanggapan. Kalau enggak jangankan nanggapi, baca aja males, buang-buang waktu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya singkat ya, karena aku mau ada acara ini nanti sampai sore ya. Singkat aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kang Mas DR ya. Aku lupa lagi Mas DR ini dari mana sih ya? Dia bilang Jawa Timur luas. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai hamba. Slave itu apa artinya, Le? Coba cari. Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Slave, SLAVE. Apa budak atau apa? SLAVE. Budak, iya. Budak ya itu. Kira itu pinter bahasa Inggris. Aku nggak ngerti. Ya. Budak beda dengan Allah dalam Alkitab menempatkan manusia ciptaannya sebagai anak-anaknya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maka manusia ditempatkan dalam Taman Eden agar manusia bisa dekat, bisa sedekat-dekat dan akrab dengan Allah. Ketika Allah memandang manusia, seolah-olah Allah melihat dirinya. Mungkin sekian dulu sebagai pemanasan menunggu kajian berikutnya. Oke, terima kasih Mas DR ya. Aku akan jawab. Pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan? Terus sampean jawab, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai hamba, slave ya. Beda dengan Allah dalam Alkitab menempatkan manusia ciptaannya sebagai anak. Oke, yang awal dulu aku komentari.
Kalau melihat pernyataan dari Mas DR, dia begitu yakin dan aku kira wajar karena teman-teman Islam sendiri itu banyak yang seperti Mas DR, ya, yakin bahwa Allah itu menyesatkan. Di sana masalahnya. Ini kan masih tanda tanya ini. Ini kan belum selesai episodenya. Mengapa Allah menyesatkan? Sekarang ini berkembang. Kalaupun Allah menyesatkan, kenapa? Ini kan ada tanda tanya. Mengapa? Sehingga nanti benarkah ini kita pahami bahwa Allah itu benar-benar menyesatkan? Kan ada sebab akibat dong. Mengapa itu? Maka nanti ada jawabannya karena. Nah, ini salahnya Mas DR sudah menyimpulkan bahwa Allah itu menyesatkan. Padahal tidak demikian. Kan ini ada tanda tanya. Makanya diperhatikan setiap judul itu apakah dia pakai tanda seru atau tanda tanya. Itu hati-hati. Di sini belum menyimpulkan. Itu ya. Tapi sampean sudah menyimpulkan bahwa Allah itu menyesatkan. Karena apa? Sampean menyertakan alasannya. Tetapi apakah sampean itu termasuk orang yang sedikit atau yang banyak? Menurutku yang berpikiran seperti ini, jangankan sampean sebagai kafir, yang Islam saja itu banyak yang berpikiran seperti sampean karena tidak pahamnya dengan teks ini, ya, sehingga dipikir bahwa Allah itu benar-benar menyesatkan dan dia terjebak. Nah, ini untuk semua juga, terutama untuk Islam. Anda terjebak dengan judul ini. Tapi judul ini bukan maksudnya menjebak, bukan. Cuman aku mengikuti kerangka berpikir kalian. Karena yang dipermasalahkan adalah Allah menyesatkan. Padahal kalau ini kita baca keseluruhan, di situ juga Allah memberikan petunjuk. Nah, yang masalah Allah memberikan petunjuk itu tidak pernah dibahas, tapi yang Allah menyesatkan saja. Kan tidak benar itu. Masalahnya itu 100%. Yang kalian bidik cuma 50%-nya dengan mengabaikan yang 50% lainnya. Ya. Kemarin kan aku sudah jelaskan ini, ya. Pertama, ini ada di 4 ayat, ya. 4 ayat. Pertama itu di Ar-Ra'd. Ya. Di Ar-Ra'd surat ke-13. Ya, nomor ayatnya 27. Ya. Yang kedua di surat Ibrahim surat ke-14, nomor ayatnya 4. Berikutnya di surat Ibrahim nomor suratnya 14, nomor ayatnya 27. Berikutnya di surat Fatir, ya. Fatir, ya. Ini nomor ayatnya berapa? Nomor suratnya 35, nomor ayatnya 8. Ada berapa? Kalau kita cari diksi yang menjelaskan bahwa Allah menyesatkan itu ada di 4 ayat ini, ya. Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Fatir. Surat Fatir, ya. Semua di sini itu tidak terputus Allah menyesatkan, tetapi Allah menyesatkan, ya. Kelanjutannya baca, Allah juga memberikan petunjuk. Jadi apa ya? Menunjuki. Ya, menunjuki. Ya. Sini. Bentar ya, kita berpacu dengan waktu ini. Satu ayat aja ya, besok, karena besok ini di seri ketiga kita kupas tuntas, ya, kita kupas tuntas. Nah, gini, ini di surat Ar-Ra'd, ya. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Nah, memberikan petunjuk, menunjukilah gampangnya, ya. Aku bingung kalimatnya ini. Menunjuki, ya. Jadi semua ini begitu, ya. Di sini juga Allah itu menyesatkan dan menunjuki, di sini juga Allah itu menyesatkan dan menunjuki, di sini juga Allah menyesatkan menunjuki, di sini juga Allah menyesatkan menunjuki. Jadi kalau aku petakan ada 2 yang terjadi, ya. Apa itu? Allah menyesatkan, Allah juga menunjuki. Yang repotnya, jangankan kamu yang kafir, yang Islam saja banyak terjebak. Yang ini nggak pernah dibicarakan Allah menunjuki, dia sibuk saja berpikir, kenapa Allah menyesatkan? Itu loh.
Ini harus jeli mainnya. Kenapa Allah menyesatkan? Ya, kenapa? Kita rame di 50%-nya, yang 50% kemudian diabaikan. Padahal Allah itu tidak hanya menyesatkan tapi menunjukkan. Ini 50%, ini 50%. Nggak boleh dong Anda fokus ke 50%, yang 50%-nya Anda abaikan. Itu namanya nggak fair. Dan itu penyakit ini, salah memahami ini, masih banyak terjadi di umat Islam ketika baca Quran. Jadi kalau Mas DR yang kafir ini salah, itu sangat bisa dimaklumi. Gitu loh. Sekarang kan yang perlu kita bahas itu ya, ininya loh, mengapa? Maka nanti jawabannya ada, karena yang besok di seri ketiga itu akan kita bahas. Kalau sudah mengapa, mesti ada karena. Gitu loh. Seperti jika, maka, sebab, akibat. Mengapa, maka karena. Kita kan sedang mencari karena ini. Nanti seri ketiga, insya Allah besok kita kupas tuntas. Hari ini tidak bisa, aku sibuk. Ya, jelas Mas DR ya. Ya, posisimu itu sudah menyimpulkan mengapa Allah menyesatkan. Padahal Allah tidak hanya menyesatkan, Allah juga menunjukkan, dan argumentasimu ini akan menjadi salah. Kan kamu bilang begini, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai hamba. Itu aja dulu ya, yang Alkitabnya nanti kita abaikan. Kalau sebagai hamba itu kamu gunakan sebagai argumentasimu, kamu lupa yang ini kan? Kan kamu ngomong, kenapa Allah menyesatkan? Karena manusia dipahami sebagai hamba. Itu akan mentah karena apa? Kalau memang hamba sehingga disesatkan, mengapa di sini Allah juga menunjuki? Ini harus cerdas kalian mengamati analisa yang aku berikan. Ya. Jadi artinya apa? Alasan itu mentah, tidak berkorelasi, nol korelasinya. Apakah hamba, apakah nanti anak, itu nggak berkorelasi. Karena kalau hamba itu digunakan untuk menjustifikasi penyesatan, ternyata nggak benar. Karena Allah juga ternyata menunjuki. Yang ditunjuki ini siapa? Ya hamba juga. Jadi artinya Allah itu menyesatkan hambanya, Allah juga menunjuki hambanya. Yang jadi masalah, kenapa atau mengapa Allah itu menyesatkan, mengapa juga Allah itu menunjukkan. Maka jawabnya nanti, karena bla 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 bla. Clear ya? Oke. Benar lagi. Bismillah. Sekarang tentang anak. Jadi sebagai orang Kristen juga harus hafal, harus paham tentang diksi anak itu artinya apa. Ya. Beda dengan Allah dalam Alkitab menempatkan manusia ciptaannya sebagai anaknya. Anak seperti apa kamu tanya? Anak seperti apa? Bagaimana memahami diksi anak? Ini aku pernah nukilkan dulu ya. Ini Colin Chapman. Nih, lihat tuh. Ya. Colin Chapman. Apa kata Colin Chapman? Dia bilang begini. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis Kristen, Colin Chapman, apa katanya? Kita tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan dalam arti fisik. Gagasan ini menjijikkan bagi kita dan juga bagi orang Islam. Colin Chapman, penulis Kristen, pemikir Kristen. Jadi pemahaman anak dalam kekristenan itu tidak menunjukkan sebagai physically. Tidak. Hati-hati. Kan banyak istilah anak. Anak kampus, anak Jakarta, anak sekolahan, anak laut, anak musik, anak Allah. Siapapun yang membawa damai maka akan disebut sebagai anak-anak Allah.
Siapa bisa saja mau disebut anak Allah. Masalahnya kelakuan lu itu pantas enggak sehingga lu dapat gelar anak Allah. Itu loh. Jadi istilah anak yang itu disandingkan dengan bapak itu tidak lebih dari istilah keakraban saja. Jadi kalau itu kamu gunakan untuk menyanggah mengapa Allah menyesat, ya sudah salah 2 kali, 3 kali tadi. Yang pertama tadi memastikan bahwa Allah menyesatkan. Ya menyesatkan apa? Yang kedua tadi karena Allah dalam Al-Quran sebagai seorang hamba. Enggak juga, ini buktinya hamba ditunjuki. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, ya karena di dalam Alkitab bahwa hubungannya itu disebutkan dengan anak. Iya, anak seperti apa harus dipahami. Ya, harus dipahami. Ya. Sekarang aku kasih tahu, aku ini orang Islam nih, ya mungkin aku juga harus hati-hati ngomongnya karena takut disalahpahami. Nanti ini timernya jalan ya. Jangan sampai dipotong karena bajingan-bajingan yang motong video itu kurang ajar banget itu. Dan pernyataanku. Aku sebagai orang Islam yang mengerti, aku itu tidak merasa risih dengan istilah anak Allah. Tidak merasa risih aku. Ya. Aku sering kok sama teman-teman Kristenku, ayo kita menjadi anak-anak Allah. Tapi kan bersyarat kalau kelakuanmu mabok, korupsi, zina, bunuh orang, tidak punya belas kasihan kepada sesama, menyembah berhala, harusnya menyembah Bapa, tapi menyembah Yesus justru, itu apakah pantas mendapat gelar anak Allah? Tidak pantas. Jadi artinya perspektif anak dan bapak dalam Alkitab itu dipandang sebagai bentuk intim keakraban. Hubungan antara pencipta dan yang dicipta itu akrab. Supaya akrab bagaimana? Ya, manusia ciptaannya ini hidup dalam hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Karena apa? Pelanggaran atas hukum itu menjadikan terpisah antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Dicontohkan terhadap siapa? Dicontohkan itu terjadi bagaimana Bapak Adam melakukan dosa, pelanggaran atas hukum. Allah sudah bilang ini jangan ya, ini jangan ya. Akhirnya dilanggar, terpisah. Dosa itu memisahkan yang diciptakan dari yang menciptakan. Itu loh. Ya supaya kita bisa dianggap sebagai anak Allah, jangan hanya klaim. Kalau klaim siapapun bisa, kamu bajingan mengklaim anak Allah ya bisa saja, tapi nggak ada artinya itu. Supaya kamu benar-benar dianggap anak Allah, kamu harus hidup dalam hukum-hukum Allah. Karena anak Allah itu artinya relasi keakraban. Mana mungkin kamu melanggar hukum Allah terus kamu akrab sama Allah? Kalau kepalamu ditendang sama Allah itu justru mungkin. Jadi begitu mas, ya. Ini kalau aku bilang anak-anak Allah, biasa aku gitu. Syirik ya goblok kon ora ro istilah anak Allah. Karena anak Allah itu bukan Allah. Itu perdebatannya panjang, videonya sudah ada. Aku ndak risih dengan istilah anak karena aku ngerti. Ya. Ambilin tisu ya atau tisu di sana. Oke, itu berikutnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan manusia ditempatkan dalam Taman Eden agar manusia bisa sedekat-dekatnya akrab dengan Allah. Aku mau diskusikan dulu. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Anda bisa memahami menurut gambar dan rupanya. Jangan lupa orang Islam, hadis seperti ini ada. Ya, bahwa Allah itu membuat manusia itu menurut rupa dia, menurut gambar dia. Ada hadisnya. Dan hati-hati kalau kamu tidak paham terhadap hadis itu. Kalau kamu pahami secara physically, berabe. Ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Terus kamu pahami secara physically, berabe. Terus kita mikir, kalau memang physically terus Allah itu apa ya laki, apa ya perempuan ya? Karena rupa kita, gambar kita itu ada yang laki, ada yang perempuan, kan jadi bubar. Gitu loh. Bubar. Nggak bisa, makanya kalau kita berbicara tentang yang transenden yang bernama Allah itu, nggak bisa menarik dia dalam kerangka berpikir imanen, nggak bisa. Dia tidak bisa kita tarik ke ranah physically.
Dia harus metafisik, itu loh. Nggak bisa. Jadi yang dimaksud Allah itu menciptakan kita manusia menurut gambarnya itu. Gini loh ya. Gambarku itu ya Honda Grand. Honda Grand tahun piro kuwi, yang kalau dijual mungkin lakunya 2 jutaan. Itu gambarku. Ya. Terus ada mobil, katakanlah mobil apa yang harganya sekarang itu mobil sekitaran 500 jutaan ya. Itu bukan gambarku. Ngerti nggak di sini ya? Ini harus cerdas memang. Produk-produk itu tidak menggambarkan aku. Produk-produk yang mahal. Bagaimana mau punya mobil 500 juta? Romai masih ngontrak setengah mampus kok. Jadi mobil yang 500 juta itu setengah itu bukan gambarnya Gus Meti. Gambarnya Gus Meti itu adalah Grand yang harganya sekitar 2 jutaan yang taruh dipakai di pinggir jalan, maling aja nggak doyan. Itu gambar, perwakilan. Gitu loh. Jadi Allah itu hebat, maka dia harus membuat ciptaan yang itu menggambarkan kehebatan dia gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya dengan Allah menyesatkan atau tidak menyesatkan. Ya, mungkin agak ribet dipahami ya, tapi itu dulu lah ya. Nanti bisa kita jelaskan karena itu ada juga di hadis. Ya, bagaimana sebenarnya memahami bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya itu? Gimana? Jangan pahami secara basically. Ya tadi itulah perwakilan tadi itu. Ya, gambarku itu grand yang 2 jutaan, bukan mobil yang 500 juta setengah miliar. Itu bukan gambaranku. Oke. Nah kalau Allah itu maha segalanya terus menciptakan yang sembarang-sembarang kan yang gengsi dong. Makanya manusia ini ciptaan yang tersempurna karena Allah itu sempurna. Gitu loh. Ya. Oke. Terus maka manusia ditempatkan dalam Taman Eden agar manusia bisa sedekat-dekatnya akrab dengan Allah. Nggak bisa, Mas. Kamu jangan menggunakan Taman Eden meskipun pemahaman Taman Eden kamu itu masih sama dengan Islam mainstream ya. Itu mungkin bisa dilihat di kajian kita tahun lalu tentang Adam berbuat dosa, apa judulnya itu, kamu lihat lah di sana, sudah aku jelaskan ya. Kalau kamu bilang bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden supaya dekat dan akrab dengan Allah, berarti kamu membatasi Allah itu dalam ruang dan waktu. Tidak begitu, Mas. Kalau membaca Alkitab ya, kedekatan kita sebagai anak kepada Allah sehingga kita punya gelar anak-anak Allah itu bukan kedekatan physically seperti itu, tapi kedekatan kelakuan. Bagaimana kamu hidup dalam hukum-hukum Allah, maka kamu menjadi dekat. Bukan secara physically, oh supaya dekat terus Allah ada di Taman Eden terus manusia dibikin di Taman Eden gitu. Tidak begitu, Mas. Bible itu menjelaskan dengan jelas. Cuman kamu salah memahaminya karena kamu menarik dimensi Allah itu menjadi antropomorfis. Kalau kita ngaji Alkitab namanya antropomorfis. Itu kalau nggak yang otak-otak sudah semester 9 nggak tahu apa itu antropomorfis. Gitu. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan ini. Kedekatan kita itu kedekatan adalah kelakuan dalam hidup, membangun relasi kehidupan. Kita sebisa mungkin menjauhkan dosa. Karena itu membuat kita terpisah dengan Allah. Begitu. Sehingga kalau kita akrab, ya, hidup dalam hukum Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Berikutnya, jadi ketika Allah memandang manusia seolah, ini asumsi sih ya, nggak ada ini, nggak pernah aku dengar ini. Jika ketika Allah memandang manusia seolah-olah Allah melihat dirinya, ini asumsi. Mungkin sekian dulu sebagai pemanasan menunggu kajian berikutnya. Oke, itu penjelasan dari aku ya. Itu penjelasan dari aku dan aku bilang tadi, semua yang diajukan oleh Mas DR ini tidak mengarah kepada sebuah hubungan yang itu mengarah ke sini. Jadi misleading ya. Dan aku sudah paparkan seperti itu. Mungkin ada salah atau apa kurangnya nanti bisa kita tambahi ya. Sepertinya ini dulu karena aku ada acara ya. Oke.
Anda setuju, ambil. Anda tidak setuju, tinggalkan, tidak ada masalah. Dan untuk Mas DR, matur nembah nuwun, terima kasih atas atensinya ya. Dan aku telah menjelaskan seperti itu, dan semoga itu juga memberikan pencerahan kepada kamu, walaupun kamu kafir, juga kepada yang Islam ya, sehingga kalian tahu. Jadi sebentar, aku jelaskan perspektif surga ya. Yang aku anti mainstream, bukan Adam dan Hawa diciptakan terus ditaruh di tempat itu namanya surga. Terus nanti karena digoda iblis, pelanggaran, makan buah kudi, turun ke dunia. Enggak begitu. Itu kan yang dipahami kekristenan yang menurutku terlalu rendah. Dan sayangnya itu juga dimakan oleh Islam mainstream. Seperti itu. Tidak. Di surat Al-Baqarah itu Adam diciptakan, Hawa diciptakan. Ya, itu pun kalau perspektifnya Hawa, karena itu jauh-jauh itu pasangan. Kalau aku menafsirkan Adam diciptakan, ini tidak berbicara pribadi. Adam punya pasangan, posisinya siapa? Nabi. Maka pasangannya Nabi adalah umatnya. Maka Adam dan umatnya diperintahkan Allah untuk membangun jannah, membangun surga. Begitu. Kalau mainstream kan enggak. Adam dan Hawa diciptakan di surga, makan buah kuldi, digoda setan, akhirnya ditendang, jatuh ke bumi. Ya tapi ya terserah lah ya. Aku hanya menyampaikan tidak demikian. Yang benar itu adalah Adam dan pasangannya diperintahkan untuk membangun bumi ini menjadi jannah, menjadi surga. Dengan cara bagaimana? Hidup dalam hukum-hukum Allah. Sehingga kita semua punya gelar anak-anak Allah. Itu dari aku ya, sampai ketemu lagi ya. Semoga semua payur-payurku sehat selalu, mendapatkan rezeki yang barokah ya. Selalu dalam iman Islam ya, mencintai Al-Qur'an, mencintai Kanjeng Nabi ya. Dan juga selalu sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.